pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, saat ini, pada pagi hari ini, saya, Kakak Vita dan Kakak Esther akan bersama adik-adik semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Gimana semuanya? Masih sehat kan? Ada yang udah masuk sekolah atau masih di rumah? Beberapa udah ada yang masuk ya, udah ada yang PTM, tapi yang di rumah tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap harus tetap dijalankan. Yang sudah PTM juga jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan lupa pakai sabun cuci tangannya. Nah, saat ini ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan menyanyikan pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, diranglah, oh, diranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, kiranya, oh kiranya, oh kiranya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranya. Ku jawab ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Nah, barusan kita sudah bersorak gembira, kita menyanyikan pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, rajin, dan kita mulai masuk dalam firman Tuhan. Saat ini disiapkan Alkitabnya, duduk yang rajin, kemudian lipat tangannya. Kita akan mulai menyanyikan pujian Bapakku Datang Padamu. Aku datang padamu.
Terima kasih Kak Vinta dan Kak Esther, juga adik-adik di rumah yang sudah memuji Tuhan dengan semangat. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pelindung kami, terima kasih Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk bersekolah minggu dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah Bu Mika yang akan bercerita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita akan mendengar cerita yang judulnya Tuhanlah Perlindunganku. Nah ini Bu Mika punya wayang. Ini wayangnya laki-laki yang cukup ganteng ya. Ini adalah Daud. Adik-adik pasti tahu Daud itu adalah Raja Israel yang nanti menggantikan Raja Saul. Nah, tapi ini Daudnya belum memakai mahkota ya, jadi masih biasa, belum bermahkota. Karena pada cerita hari ini Daud itu belum menjadi raja, ya. Nah, adik-adik, Daud itu adalah anak dari seorang bapak yang bernama Isai. Pak Isai ini punya 8 anak laki-laki. Daud adalah anak yang bungsu, anak nomor 8. Jadi Daud punya 7 kakak laki-laki yang sudah besar-besar. Nah, adik-adik, Daud ini adalah penulis satu kitab di Alkitab yang merupakan kitab paling panjang. Ada yang tahu kitab apa itu? Kitab ini ada di Perjanjian Lama dan ada 150 pasal. Nah, kitabnya adalah kitab Mazmur. Pasti ada yang tahu nih di rumah tadi. Yuk kita baca bersama-sama kitab yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Nah, adik-adik, Mazmur yang kita baca tadi ditulis oleh Daud pada saat ia sedang dalam pelarian. Melarikan diri dari siapa? Dari Raja Saul. Kenapa kok Saul mau ngejar-ngejar si Daud ini? Saul itu mau membunuh Daud. Saul itu iri, benci sama Daud. Karena rakyat Israel itu lebih suka kepada Daud daripada kepada dia. Karena apa adik-adik? Daud itu kalau setiap perang mesti menang. Daud itu selalu berhasil mengalahkan tentara-tentara musuhnya Israel. Jadi bangsa Israel itu sering memuji-muji Daud. Wah, Daud lebih hebat daripada Saul. Jadi Saulnya iri, kemudian dia mau membunuh Daud. Daud melarikan diri. Nah, pada waktu melarikan diri dari Saul,
Daud itu tiba di negeri orang Filistin. Padahal orang Filistin itu musuhnya bangsa Israel. Daud itu pernah perang melawan orang Filistin. Dan Daud berhasil mengalahkan tentara Filistin. Jadi, Daud itu ketakutan lagi. Kalau orang Filistin tahu bahwa Daud ada di negeri mereka, Daud bisa dibunuh juga. Karena kan Daud ini musuhnya bangsa Filistin. Nah, jadi Daud ini dalam kondisi yang terjepit. Dikejar-kejar oleh Raja Saul dan ada ancaman bisa dibunuh oleh orang Filistin kalau ketahuan. Nah, dalam ketakutannya, di dalam situasi yang sulit itu, Daud menulis Mazmur ini yang kita baca tadi. Daud mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang pernah dia rasakan. Coba kita baca di ayat 9. Bumika bacakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Adik-adik, kalau kita mengecap sesuatu menggunakan lidah kan, jadi kita bisa merasakan, oh rasanya manis. Nah, Daud juga begitu. Ya, dia sudah pernah merasakan perlindungan Tuhan. Daud mengingat-ingat dulu pada waktu aku masih menjadi gembala. Nah, adik-adik ingat ya, Daud itu pekerjaannya dulu adalah gembala. Dia mengembalakan domba milik ayahnya. Nah, kadang pada waktu dia mengembalakan domba, datang binatang buas. Binatang buas yang di sekeliling kepalanya ada rambut-rambutnya itu, wah, singa. Singa datang mau memakan dombanya Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia pegang itu rambut yang di bawah kepalanya itu, yang di sekeliling lehernya itu toh, singanya itu dipegang, terus singanya dilempar. Jadi singa itu mati, dombanya Daud selamat. Tuhan yang melindungi Daud. Terus Daud mengingat-ingat lagi, apa lagi ya? Oh ya, selain singa, dulu pernah juga ada binatang buas yang tidak kalah besar, beruang. Ada beruang datang juga mau memakan dombanya Daud. Tapi Daud menggunakan umban. Adik-adik tahu ya, seperti ketapel, tapi tidak ada tidak ada karetnya. Jadi kain diisi dengan batu, diputar-putar gitu, terus nanti batunya terlempar, batu itu mengenai beruangnya. Lalu beruangnya lari, tidak jadi memakan dombanya Daud. Tuhan juga melindungi Daud dari beruang. Terus apalagi ya perlindungan Tuhan yang sudah dirasakan oleh Daud? Daud ingat waktu itu dia disuruh oleh ayahnya mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang waktu itu sudah jadi tentara. Mereka sedang perang melawan Filistin, bangsa Filistin. Terus bangsa Filistin punya pahlawan yang besar sekali, raksasa yang namanya Goliat, betul. Nah, waktu itu tentara orang Israel tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi Daud berani. Padahal Goliat itu adik-adik adalah seorang tentara yang sudah terlatih. Dia biasa berperang. Dia memakai senjata yang lengkap. Ada tombak, memakai baju khusus untuk perang, ada perisai. Nah, sedangkan Daud waktu itu, dia hanya membawa umban, batu dan umban itu. Senjatanya Daud. Tapi Daud percaya Tuhan melindungi. Akhirnya Goliat juga bisa dikalahkan oleh Daud. Tuhan melindungi Daud lagi dari Goliat. Daud selamat. Sudah 3 ya. Melindungi dari singa, beruang, kemudian Goliat. Terus Daud ingat lagi dulu itu aku pernah dipanggil oleh Raja Saul disuruh main kecapi. Nah, adik-adik, Daud ini pintar bermain kecapi. Ada yang tahu kecapi? Kecapi itu seperti gitar, tetapi tidak ada pegangannya yang panjang itu. Jadi dipetik seperti gitar, tapi tidak ada pegangannya. Nah, Daud pandai bermain kecapi. Raja Saul waktu itu meminta Daud untuk datang menghibur Raja Saul dengan permainan kecapi. Tapi di tengah-tengah Raja Saul mendengarkan permainan kecapi itu,
Tiba-tiba Raja Saul dikuasai oleh roh jahat. Terus timbul keinginan untuk membunuh Daud. Jadi Raja Saul mengambil tombak yang ada di dekatnya. Tombak itu dilemparkan kepada Daud. Tapi Tuhan melindungi Daud. Daud bisa menghindar dan selamat. Nah, adik-adik, di dalam ketakutannya dikejar oleh Saul dan juga diancam bisa dibunuh oleh bangsa Filistin, Daud mengingat-ingat perlindungan Tuhan yang sudah pernah dia rasakan. Dan Daud menjadi semangat lagi bahwa kali ini pun Tuhan akan melindungi saya dari kejaran Saul dan juga dari ancaman bangsa Filistin. Seperti di masa lalu, Tuhan sudah selalu melindungi dan meluputkan saya. Kali ini Tuhan pasti juga akan meluputkan saya. Nah, adik-adik, mari kita meneladani Daud. Kita juga pasti punya ketakutan, punya kesulitan, permasalahan. Tapi seperti Daud yang percaya bahwa Tuhanlah perlindunganku. Kita tidak boleh memandang permasalahan itu lebih besar dari Allah. Ya, Allah itu bersama dengan kita. Allah yang melindungi kita itu lebih besar dari permasalahan, dari ancaman dan kesulitan yang kita hadapi. Adik-adik, kesulitan-kesulitan apa sih yang adik-adik hadapi? Nah, kalau pandemi seperti ini, mungkin kita masih khawatir. Ya, kalau kita bertemu dengan teman-teman di sekolah, bertemu dengan orang-orang, ada virusnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Tapi Tuhan melindungi itu tidak berarti kita juga lalai kepada protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Tetap harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Apalagi ya kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh adik-adik. Adik-adik tahu, kalau Bu Mika dulu kadang waktu kecil, waktu masih sekolah itu, takut kalau tidak bisa mengerjakan soal. Kalau di kelas ditunjuk, suruh maju, tidak bisa mengerjakan soal, nah itu kadang menjadi takut sekali. Nah, adik-adik, apapun kesulitan, ketakutan yang kita miliki, kita ingat seperti Daud bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Ya, jadi jangan melihat kesulitan itu lebih besar dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang senantiasa melindungi. Adik-adik, supaya kalian tetap ingat firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita membuat aktivitas ya. Kita buat seperti ini, wayang yang berbentuk Daud. Nah, yang kita butuhkan adalah kertas putih. Ini Bu Mika pakainya manila. Kalau tidak ada, boleh pakai kertas HVS biasa atau kertas gambar atau kertas putih yang kalian ada di rumah. Ada isolasi, kemudian gunting, alat tulis, dan juga krayon untuk mewarnai. Nah, pertama kita gambar dulu seperti ini. Ini gambar Daud. Kemudian kalian warnai saja pakai krayon atau pakai pensil warna. Seperti ini dipenuhin. Nanti kemudian kalau sudah penuh digunting. Nah, setelah digunting nanti dipasang lidi. Oh, tadi Bu Mika lupa menyebutkan lidi ya. Untuk pegangan wayang kita. Lidi atau sedotan atau tusuk sate atau sumpit ya, pokoknya yang bisa kalian gunakan untuk pegangan wayangnya. Kita rekatkan dengan isolasi. Sudah seperti ini. Mudah kan membuatnya? Adik-adik tidak usah takut tidak bisa menggambar. Gambar saja sebisa kalian. Laki-laki yang menggunakan jubah seperti ini, ada sepatunya, ada kakinya. Terus nanti dipasangin lidi atau sumpit atau tusuk sate atau sedotan untuk pegangannya. Seperti itu saja. Nah, nanti kalau kalian lihat aktivitas ini yang berbentuk
wayang Raja Daud ini kalian bisa ingat bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya. Tuhan pun menjadi pelindung adik-adik semua. Selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah jadi, jangan lupa dikirim di grup WA seperti biasa ya. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita bersyukur pada Tuhan dengan doa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar firman yang sudah kami dengarkan dapat kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami. Tolonglah agar kami selalu percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak takut lagi terhadap kesulitan-kesulitan ataupun permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini, dan pertemukan kami minggu depan untuk kembali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mika. Dan saat ini kita masuk dalam persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dituliskan ibadah setelah minggu pertama. Nanti biar papa sama mama atau kakek atau nenek siapa dari keluarga yang bisa datang ke gereja bisa dimasukkan ke kontak persembahan ya. Nah, sekarang kita ujikan ujian bantu bekerja buat Tuhan. Mengikuti ibadah sekolah minggu, biarkanlah kami untuk dapat selalu menerapkan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak meminta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kemudian kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, ini sudah di penghujung acara, penghujung ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat di rumah, tetap semangat untuk sekolah, dan juga jangan lupa untuk selalu pakai masker dan tetap 5M jaga. Oke? Dan saat ini kita pujikan pujian terakhir kita, Bapak terima kasih. Bapa